Bapak Ibu, sebelum kalian scroll atau pindah ke video lain, dengarkan dulu 20 detik ini baik-baik. Nama Perpres nomor 79 tahun 2025 sekarang sudah beredar luas di mana-mana. Tapi ada satu fakta di dalamnya yang hampir tidak ada yang ngomong jujur dan lengkap. Fakta yang langsung nyambung ke rekening pensiunan kalian. Dan kalau kalian belum tahu soal ini sekarang, ada peluang kalian bakal kehilangan hak rapelan yang sebenarnya harusnya masuk penuh ke tangan kalian. Jadi tetap di sini. Ini penting banget. Saudara-saudara sekalian, selamat datang lagi di channel ini. Hari ini kita nggak akan banyak basa-basi, nggak akan muter-muter pakai kata-kata yang kedengarannya meyakinkan tapi isinya kosong. Karena topik yang kita bahas hari ini terlalu serius, terlalu nyata, dan terlalu dekat dengan kehidupan jutaan orang di seluruh Indonesia untuk diperlakukan asal-asalan. Kita hari ini akan bicara tentang sesuatu yang sudah lama kalian tunggu. Sesuatu yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun seperti menggantung di udara tanpa jawaban yang benar-benar memuaskan, sesuatu yang setiap kali muncul di grup WhatsApp keluarga, langsung bikin semua orang nanya-nanya, bener nggak? Kapan cair? Berapa besarnya? Udah lewat mana masuknya? Iya, betul. Hari ini kita akan bahas kenaikan gaji pensiunan, rapelan yang dijanjikan, dan satu pengumuman penting dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang artinya sangat besar buat kalian semua. Tapi sebelum kita masuk ke inti, saya mau ajak kalian dulu buat tarik napas, duduk yang enak, dan simak pelan-pelan. Karena perjalanan kita hari ini bakal panjang, penuh informasi, dan saya janji tiap menitnya punya nilai. Kalau kalian merasa channel ini selama ini membantu, kasih dukungan dengan pencet like sekarang. Dan kalau kalian belum subscribe, ini waktu yang pas banget. Karena informasi seperti ini, informasi yang nyangkut langsung ke hak dan kesejahteraan kalian, akan terus kita hadirkan rutin. Sekarang kita mulai dari dasar hukumnya, dari Perpres nomor 79 tahun 2025, kita mulai dari fondasi, dari titik paling solid, dari dokumen yang namanya sudah disebut-sebut di berbagai media nasional, tapi jarang benar-benar dibedah isinya secara tuntas buat kalian yang paling berkepentingan. Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025. Saya ulangi, Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025. Dokumen ini bukan kabar burung, bukan rumor yang lewat begitu saja di grup sebelah. Ini adalah produk hukum resmi yang ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Ini bagian dari pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Ini adalah pernyataan resmi dari eksekutif tertinggi negara tentang kemana arah kebijakan penghasilan aparatur negara akan dibawa. Dan secara garis besar, Perpres ini mengamanatkan adanya penyesuaian penghasilan bagi aparatur sipil negara dengan penekanan dan prioritas yang sangat jelas kepada beberapa kelompok profesi strategis. Siapa saja mereka? Mari kita sebut satu persatu. Pertama, guru dan dosen. Tidak ada yang lebih layak menerima penghargaan lebih dari mereka. Selama puluhan tahun, para guru ini berdiri di depan kelas, di ruangan yang kadang tanpa AC, dengan fasilitas yang terbatas, dengan gaji yang seringkali tidak sebanding dengan beratnya tanggung jawab yang mereka pikul. Mereka membentuk karakter bangsa. Mereka menanamkan nilai, ilmu, dan harapan kepada setiap anak didik yang melewati kelas mereka. Dan bagi kalian yang dulu pernah jadi guru, yang masih ingat bau kapur tulis di pagi hari, yang masih ingat tumpukan buku ulangan yang harus dikoreksi sampai larut malam, kebijakan ini adalah bentuk pengakuan yang sudah lama tertunda. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal penghormatan yang seharusnya memang pantas mereka dapatkan. Kedua, tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan, apoteker, dan seluruh jajaran tenaga medis yang selama ini jadi garda terdepan penjagaan kesehatan rakyat Indonesia. Mereka sudah membuktikan dedikasi yang luar biasa, terutama di masa-masa paling berat yang pernah kita lewati bersama. Mereka yang tidak pulang ke rumah berhari-hari demi menjaga pasien. Mereka yang mengorbankan waktu bersama keluarga demi memastikan orang lain tetap bisa bersama keluarganya. Mereka layak mendapat lebih. Nggak ada yang bisa membantah itu. Ketiga, para penyuluh. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, penyuluh keluarga berencana. Mereka adalah pahlawan yang nggak banyak dikenal, tapi jasanya nyata banget di akar rumput. Mereka yang turun langsung ke desa-desa, mendampingi petani, memberdayakan masyarakat, memastikan program pemerintah nggak berhenti di atas kertas, tapi benar-benar sampai ke lapangan.
Dan dalam konteks prioritas pemerintah saat ini, di mana swasembada pangan jadi agenda utama, peran penyuluh pertanian jadi makin krusial. Jadi penghargaan kepada mereka itu bukan cuma soal keadilan, tapi juga soal strategi nasional. Keempat, TNI dan Polri. Mereka yang menjaga keamanan dan kedaulatan negara ini siang dan malam. Yang tidur di hutan, berdiri di pos perbatasan. Yang berpisah dari istri dan anak demi tugas yang enggak bisa ditinggalkan. Mereka adalah tulang punggung pertahanan negara yang tanpanya enggak ada yang bisa berjalan dengan aman. Dan kelima, pejabat negara di berbagai tingkatan, mulai dari eselon tertinggi sampai pelaksana di tingkat paling bawah, yang setiap hari memastikan roda birokrasi negara tetap berputar. Semua kelompok ini disebutkan secara eksplisit dalam Perpres nomor 79 tahun 2025. Dan ini sinyal yang sangat kuat bahwa pemerintah serius. Ini bukan sekadar wacana, ada niat nyata untuk memperbaiki kesejahteraan aparatur negara, tapi kemudian muncul pertanyaan besar, pertanyaan yang langsung melintas di benak jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Kalau yang disebutkan adalah ASN aktif, guru aktif, nakes aktif, TNI aktif, Polri aktif, lalu bagaimana dengan kami yang sudah pensiun? Apakah kami tidak termasuk mekanisme pensiunan? Bagaimana sistem ini bekerja? Pertanyaan itu valid. Sangat valid, dan saya mau jawab dengan jujur dan lengkap secara historis juga, karena ini memang sudah terjadi berkali-kali dalam sejarah kebijakan pensiun di Indonesia. Setiap kali terjadi kenaikan gaji pokok ASN aktif, hampir pasti akan diikuti dengan penyesuaian nilai pensiun bagi yang sudah tidak aktif. Kenapa? Karena sistem kita memang dirancang seperti itu. Gaji pensiun yang kalian terima setiap bulan tidak dihitung secara asal. Dia dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji pokok terakhir kalian saat masih aktif. Umumnya pensiunan menerima sekitar 75% dari gaji pokok terakhir mereka. Artinya, kalau komponen dasar perhitungan itu naik, maka nilai pensiun yang dihitung berdasarkan komponen itu juga ikut naik. Mari kita pakai contoh biar nggak cuma jadi angka di atas kertas. Bayangkan seorang pensiunan guru. Gaji pokok terakhirnya sebelum pensiun adalah 3.000 di ribu. Pensiunnya adalah 75% dari angka itu, jadi yang masuk ke rekeningnya adalah 2.250.000 per bulan. Sekarang pemerintah menetapkan kenaikan gaji pokok ASN aktif di pangkat yang setara menjadi 3.600.000. Logikanya, nilai dasar yang dipakai untuk menghitung pensiun pun ikut naik, maka pensiunan guru tersebut akan menerima penyesuaian menjadi 75% dari 3.600.000, yaitu 2.700.000 per bulan. Ada kenaikan 450.000 setiap bulan, atau 450.000. Mungkin bagi sebagian orang angka itu terdengar kecil, tapi bagi seorang pensiunan yang hidupnya bergantung pada penghasilan tetap, yang nggak bisa nambah uang dengan lembur atau bonus, 450.000 itu bukan angka kecil. Itu bisa berarti beras untuk sebulan penuh, bisa berarti tagihan listrik dan air yang terbayar, bisa berarti obat rutin yang selama ini kadang terpaksa dilewatkan karena anggaran nggak cukup. Itu bukan angka kecil, itu kualitas hidup yang nyata. Dan disinilah letak harapan besar bagi para pensiunan. Walaupun Perpres nomor 79 tahun 2025 tidak secara eksplisit menyebut pensiunan sebagai penerima langsung, mekanisme sistem yang sudah berjalan puluhan tahun ini memberikan dasar yang sangat kuat untuk optimisme tersebut. Pemerintah tidak akan menaikkan gaji pokok ASN aktif lalu membiarkan nilai pensiun diam di tempat. Itu akan menciptakan ketimpangan yang bukan cuma nggak adil tapi juga bertentangan dengan logika sistem itu sendiri. Sekarang kita masuk ke kata yang paling sering disebut, paling ditunggu-tunggu dan paling sering disalahpahami, rapelan. Banyak orang dengar kata ini lalu langsung membayangkannya sebagai bonus, hadiah, atau pemberian ekstra dari pemerintah yang tiba-tiba murah hati. Bukan. Sama sekali bukan. Rapel adalah hak yang terlambat diterima. Bukan lebih, bukan kurang. Mekanismenya begini, misalkan pemerintah memutuskan bahwa kenaikan gaji dan penyesuaian pensiun berlaku surut sejak tanggal 5 April 2026. Artinya, secara resmi kalian seharusnya sudah menerima nilai yang lebih tinggi sejak tanggal itu. Tapi karena proses penerbitan aturan teknis, verifikasi data, penyesuaian sistem pembayaran, dan proses administrasi lainnya butuh waktu, pencairan aktual baru bisa dilakukan di bulan berikutnya, entah itu Mei, Juni, atau bahkan setelahnya. Lalu bagaimana dengan kekurangan dari bulan-bulan yang sudah terlewat? Apakah uang yang seharusnya sudah kalian terima itu hangus begitu saja? Tidak, sama sekali tidak.
Selisih dari setiap bulan yang terlewat itu dihitung, diakumulasikan, lalu dibayarkan sekaligus pada saat pencairan pertama dilakukan. Itulah rapelan. Jadi coba kita hitung bareng-bareng, kalau kenaikan pensiun kalian misalnya 400.000 per bulan dan rapelannya mencakup 3 bulan, maka pada pencairan pertama kalian akan menerima 3 kali 400.000, yaitu 1.200.000 ekstra, ditambah nilai pensiun bulan berjalan yang sudah naik. Kalau kenaikannya lebih besar, katakanlah mencapai 12% dari nilai pensiun kalian sekarang dan rapelannya mencakup 4-5 bulan, maka jumlah yang masuk pada pencairan pertama bisa sangat signifikan. Saya nggak mau menyebut angka yang berlebihan karena saya nggak ingin menciptakan harapan palsu, tapi bagi banyak pensiunan, jumlah itu bisa setara dengan 2-5 kali lipat dari nilai pensiun bulanan normal mereka. Dan itu bukan jumlah yang bisa dianggap remeh. Bayangkan apa artinya uang itu buat kehidupan nyata. Mungkin ada seorang kakek yang sudah lama ingin memperbaiki atap rumahnya yang bocor, tapi selalu ditunda karena anggaran belum cukup. Dengan rapelan itu, perbaikan itu akhirnya bisa dilakukan. Mungkin ada seorang nenek yang sudah bertahun-tahun menyimpan impian untuk berangkat umrah. Dengan rapelan itu, tabungannya akhirnya mendekati angka yang dibutuhkan. Mungkin ada pasangan pensiunan yang ingin sekali hadir di pernikahan cucu di luar kota, tapi selalu urung karena biaya perjalanan terasa terlalu berat. Dengan rapelan itu, perjalanan itu akhirnya bisa terwujud. Rapel bukan sekadar uang. Rapelan adalah pemulihan hak. Rapelan adalah bentuk pengakuan dari negara bahwa pengabdian kalian selama puluhan tahun nggak dilupakan, bahwa janji yang dibuat ketika kalian pertama kali mengucapkan sumpah jabatan masih diingat dan masih akan dipenuhi. Sekarang kita bicara tentang lembaga yang namanya paling sering disebut setiap kali ada kabar soal pensiun, TASPEN, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Lembaga yang selama ini jadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan rekening para pensiunan di seluruh Indonesia. Beberapa waktu lalu di media sosial, terutama di platform X, terjadi sebuah interaksi yang sederhana tapi sangat bermakna. Seorang peserta TASPEN mengirim pertanyaan langsung ke akun resmi TASPEN. Isinya kurang lebih begini. Min, THR sudah cair. Sekarang kami lagi menunggu rapelan kenaikan gaji. Kira-kira kapan cairnya? Mohon infonya. Pertanyaannya singkat, langsung tapi mewakili suara hati jutaan pensiunan yang sudah lama menunggu kepastian. Dan TASPEN menjawab, jawabannya memang tidak mengonfirmasi tanggal pencairan, tapi isinya penting banget buat kalian pahami karena mencerminkan di mana posisi proses ini sekarang berada. TASPEN menyampaikan bahwa mereka sangat memahami antusiasme dan harapan para peserta terkait kabar kenaikan gaji yang tertuang dalam Perpres nomor 79 tahun 2025. Namun mereka juga jujur menyampaikan bahwa sampai saat itu mereka sebagai operator atau lembaga pelaksana belum menerima regulasi maupun informasi teknis resmi dari pemerintah terkait rapelan atau kenaikan gaji pensiun secara konkret. Banyak orang yang baca jawaban itu langsung kecewa. Berarti belum ada apa-apa dong. Berarti ini masih wacana. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru ambil kesimpulan. Jawaban TASPEN itu justru menunjukkan profesionalisme. TASPEN nggak bisa dan nggak boleh sembarangan mencairkan dana negara tanpa dasar hukum yang jelas. Mereka tidak bisa bergerak hanya berdasarkan kabar atau perkiraan. Mereka butuh peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan yang secara spesifik mengatur besaran kenaikan, mekanisme pembayaran, tanggal efektif berlaku, dan siapa saja yang berhak menerima. Tanpa payung hukum teknis itu, TASPEN nggak bisa bergerak, dan itu bukan karena mereka nggak mau. Itu karena memang begitulah sistem harus bekerja, hati-hati, terstruktur, dan berbasis aturan. Jadi kalau kita baca dengan benar, jawaban TASPEN itu bukan mengatakan tidak ada kenaikan, jawaban itu mengatakan kami masih menunggu perintah resmi dari atas. Dan itu artinya proses masih berjalan, proses masih hidup, hanya belum sampai ke tahap eksekusi. Lalu siapa yang sedang membuat keputusan? Jawabannya ada di hulu, di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan Menteri Keuangan baru-baru ini memberikan pernyataan yang langsung jadi sorotan nasional. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, sedang berada dalam proses evaluasi yang mendalam terhadap kondisi fiskal negara. Beliau menggunakan diksi yang halus tapi tegas melihat arah fiskal pada 1 triwulan ke depan. Apa artinya buat kalian? Artinya sebelum pemerintah mengambil keputusan besar yang melibatkan pengeluaran negara dalam skala sangat besar, mereka perlu memastikan bahwa kondisi keuangan negara memang memungkinkan.
Kita perlu pahami konteksnya dulu. Negara Indonesia bukan cuma membayar gaji pegawai dan pensiunan, negara juga membayar cicilan utang, membangun infrastruktur, memberikan subsidi bahan bakar, menjalankan program bantuan sosial, membiayai pendidikan dan kesehatan di seluruh pelosok negeri. Semua itu butuh uang dalam jumlah yang luar biasa besar. Keputusan menaikkan gaji dan menyesuaikan pensiun bukan keputusan kecil yang bisa diambil sambil lalu. Ini keputusan yang dampaknya bakal terasa di seluruh sistem keuangan negara selama bertahun-tahun ke depan. Maka evaluasi yang ketat adalah sesuatu yang sangat wajar, bahkan sangat perlu. Yang dievaluasi oleh Menteri Keuangan adalah data 1 triwulan pertama tahun 2026. Artinya data dari Januari, Februari, dan Maret 2026. Apa saja yang dilihat? Ya, realisasi penerimaan pajak, apakah sesuai target atau bahkan melampaui ekspektasi. Realisasi penerimaan negara bukan pajak dari sumber-sumber seperti dividen BUMN, royalti, sumber daya alam, dan sebagainya. Realisasi belanja negara, apakah pengeluaran berjalan sesuai rencana atau ada pembengkakan di area tertentu. Lalu kondisi cadangan devisa dan keseimbangan eksternal secara umum. Semua data itu akan membentuk gambaran besar tentang seberapa sehat APBN kita saat ini dan seberapa besar ruang fiskal yang tersedia untuk kebijakan baru. Menteri Keuangan juga memberi sinyal bahwa pembahasan lebih dalam dijadwalkan pada triwulan kedua. Artinya, mulai April 2026, proses pembahasan formal yang lebih serius akan mulai dijalankan, dan ini selaras dengan apa yang kita lihat dari berbagai proyeksi dan analisis kebijakan. Awal April 2026, tepatnya sekitar tanggal 5 April, disebut-sebut sebagai salah satu titik waktu penting di mana keputusan atau pengumuman resmi berikutnya berpeluang besar mulai terlihat. Bukan tanggal pencairan uang, saya harus jelas soal ini biar nggak ada salah paham, tapi ini bisa jadi titik awal dari rangkaian proses formal yang pada akhirnya akan berujung pada pencairan aktual. Dan kalau proses itu berjalan, kalau semua data fiskal menunjukkan lampu hijau, kalau peraturan teknis berhasil diterbitkan tepat waktu, maka pencairan aktual yang paling realistis adalah di kisaran akhir April sampai awal Juni 2026. Kita belum bisa bilang pasti, tapi arahnya ke sana. Sekarang kita lihat konteks regional Indonesia di antara negara-negara ASEAN. Sebelum masuk ke bagian praktis yang sangat penting, ada satu sudut pandang yang perlu kita pertimbangkan bareng-bareng. Karena ternyata isu soal gaji aparatur negara dan ketimpangan antara gaji pejabat dengan penghasilan rakyat biasa bukan cuma terjadi di Indonesia. Kalau kita tengok ke negara-negara tetangga di ASEAN, kita bakal nemuin gambaran yang menarik sekaligus relevan. Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, masing-masing punya sistem penggajian aparatur negaranya sendiri dengan tantangan dan dinamika politiknya masing-masing. Di Filipina misalnya, gaji pejabat negara termasuk yang cukup besar di kawasan ASEAN. Tapi justru di sana, belakangan muncul gelombang pertanyaan besar dari masyarakat soal korupsi dan penanganan bencana alam. Ketika gaji pejabat besar, tapi pelayanan publik dirasakan tidak memadai, ketimpangan itu jadi bahan bakar protes yang sangat mudah memicu kemarahan rakyat. Di Timor Leste, situasinya mirip, gaji para pejabat termasuk tinggi. Tapi baru-baru ini justru dipicu oleh rencana pengadaan mobil dinas baru untuk anggota parlemen. Hal yang terlihat kecil, tapi simbol kemewahan di tengah kesulitan rakyat langsung jadi pemantik demonstrasi besar-besaran. Dan di Indonesia kita juga sudah menyaksikan sendiri bagaimana isu tunjangan perumahan DPR beberapa waktu lalu langsung memicu reaksi keras dari publik. Masyarakat bukan melarang pejabat mendapat penghasilan yang layak. Yang mereka pertanyakan adalah apakah penghasilan itu sebanding dengan kinerja? Apakah ada keadilan dalam distribusi kesejahteraan antara yang memerintah dan yang diperintah? Ini konteks penting yang seharusnya jadi pertimbangan dalam setiap kebijakan kenaikan penghasilan aparatur negara. Bukan untuk menghambat, tapi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diformulasikan dengan tepat dan dikomunikasikan dengan cara yang membangun kepercayaan, bukan kecurigaan. Dan disinilah urgensi kebijakan yang berpihak pada guru, tenaga kesehatan, penyuluh, dan TNI Polri jadi sangat masuk akal. Mereka adalah wajah negara yang paling dekat dengan rakyat. Menghargai mereka adalah cara paling efektif untuk menunjukkan bahwa negara memang serius memperhatikan yang terdepan, bukan cuma yang teratas. Sekarang kita masuk ke bagian yang dari awal tadi sudah saya janjikan, detail kecil yang hampir semua orang lewatkan,
tapi dampaknya bisa sangat besar untuk kalian secara individual. Dengarkan baik-baik. Besaran rapelan yang kalian terima dan kecepatan pencairannya nggak cuma bergantung pada kebijakan pemerintah, nggak cuma bergantung pada kapan aturan teknis diterbitkan, nggak cuma bergantung pada seberapa cepat Taspen memproses pembayaran massal, tapi juga sangat bergantung pada satu hal yang sepenuhnya ada dalam kendali kalian sendiri, akurasi data kalian di sistem. Biarkan saya jelaskan kenapa ini sangat penting. Ketika pemerintah mengeksekusi pembayaran rapelan dalam skala nasional, prosesnya nggak bisa dilakukan satu persatu secara manual. Sistem akan memproses jutaan data sekaligus dan sistem nggak bisa berpikir. Sistem hanya bisa membaca data yang ada. Kalau nomor rekening bank kalian di data Taspen sudah berubah karena kalian ganti bank atau rekening, tapi belum memperbarui informasi tersebut di Taspen, maka pembayaran bisa saja dikirim ke nomor rekening lama yang mungkin sudah tidak aktif. Akhirnya proses jadi tertunda dan harus diulang dari awal, yang bisa memakan waktu berminggu-minggu. Kalau nama kalian di data Taspen sedikit berbeda dengan nama di KTP, misalnya ada HU